Pas itu saking penasarannya saya, dia berhenti sebentar, udah berhenti, mungkin udah pergi. Oh ya udah kalau udah berhenti. Pas saya buka jendela, ya maka ya berhadapan sama saya. Udah pada masuk kamar malah. Udah setengah, udah pada tidur lah, udah pada ini, nggak tahu sekitar jam 2 lebihan lah. Bunyilah semacam delman. Gitu, Itu lewat apa gimana? lewat ini maaf ya, ini pintu pondok nih, pintu pondok dia lewat di kamar nih ya, lewat gitu tuh, bunyi kuda, gimana sih kuda ya delman ya? Balik lagi akhirnya kedengeran semua. Itu mah jelas ngeliatin, jadi papan kamar itu semuanya ngeliat, buka jendela semua, jadi si delman itu bolak balik sambil diliatin aja. Cuma ngomong juga nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis, balik lagi nih bersama gua Bang Ipong, tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan gak kerasa nih sahabat Kismis, beberapa hari lagi menjalankan puasanya ya, dan kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Kami dari tim Kismis mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh ya nih sahabat Kismis, di minggu kali ini gua sudah kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Mungkin sahabat Kismis sudah kenal nih dengan narasumber kita satu ini. Ya, Bang Agus. Beliau yang dulu bercerita tentang di tempat kerjanya, dan di segmen kali ini Bang Agus ingin bercerita tentang beliau pas saat pesantren. Beliau merasa ya ada gangguan-gangguan dan juga penampakan di tempat pesantren tersebut. Oke nih, langsung saja kita kenalan ke Bang Agus. Oke Bang Agus, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Full dong puasa nih, belum bolong? Belum. Alhamdulillah ya. Oh ya nih Bang Agus, yang Bang Agus kan mau sekarang ini mau bercerita nih saat pas waktu pesantren ya. Kira-kira tahun berapa itu Bang Agus pesantren itu? Pesantren kurang, kalau tahun 2006 ya. 2006. Berapa lama itu Bang Agus? Kurang lebih 8 tahunan lah. 8 tahunan. Oke ya, dan sebelumnya terima kasih nih Bang Agus ya sudah menyempatkan lagi ke sini dan mau berbagi cerita pengalamannya untuk sahabat Kismis di rumah. Sebelum ke ceritanya nih untuk sahabat Kismis di rumah, penasaran kan? Jangan lupa nih yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan yang sudah subscribe banyak-banyak terima kasih nih dan supportnya. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk sahabat Kismis yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya nih, yuklah gaskan kita ke sini. Hubungi aja nomor WA di sini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oh ya Bang Agus, gimana nih ceritanya? Itu di waktu tahun 2006 ya. Saya kan masuk pesantren tahun 2006. Disuruh sama orang tua. SD kalau nggak salah, dia SD, mau lulus SD. Berarti sebelum SD? Sebelum SD, biasalah masih anak-anak sebelum iya. SD. Maksudnya mau lulus SD. Saya disuruh pesantren sama orang tua. Ini namanya orang tua kan. Aduh ngaji sono ngaji, ini saya masuk ke pesantren. Dan nurut.
Akhirnya saya dimasukin pesantren, salah satu pesantren di kota Serang. Nah, pas itu biasa namanya pertama ya perkenalan gimana gitu aja. Nah, terus kata guru saya biasa ditanya ini itu, akhirnya saya disuruh tidur itu kan ya, di situ ada kamar kalau nggak salah 8 kamar, cuman modelnya model tingkat gitu ya, model tingkat kamarnya. Saya tidur di kamar itu ada sekitar 7 orang apa 6 orang ya, sekitar segituan ya. Nah, terus sambat laun seminggu 2 minggu ya, biasa ngaji yang namanya pesantren ya, ngaji terus ngaji. Akhirnya ada salah satu orang yang udah lama di situ ya ngomong sama saya, "Dek, emang orang mana?" katanya kan. Saya dari Serang. "Oh, ini mah katanya bukan orang mana-mana, kalau orang Serang mah katanya kan ya, di sini juga sama orang Serang semua." Ya, oh ya udah, ngaji yang rajin gitu, biasa ngaji yang rajin. Udah di sini mah santai aja, anggap aja di sini mah saudara, ya bareng-bareng aja di sini, ada dimakan nggak ada ya bareng-bareng. Itu banyak Bang Agus di situ santrinya gitu. Santri alhamdulillah itu banyak, cuman yang santri wanita nggak ada ya. Nggak ada. Oh berarti cowok semua cowok gitu. semua ya. Itu yang paling kecil saya itu. Paling Pas kecil. waktu itu gitu. Iya, paling kecil saya itu. Jadi yang namanya paling kecil disuruh-suruh gimana lah, udah biasa itu. Nah, udah beres itu, kata atasannya yang lebih tua gitu kan ya, Bang, pas itu udah katanya di sini mah bareng aja lah, biasa katanya, mau masak ya paling ya beras segelas ewang gitu kan ya, ini udah saya juga di situ kan, yang namanya baru kan ya, cuman saya sambil sekolah di situ, di pagi sekolah gitu, pulang sore ke pesantren. Pas malam ada selang 3 harian di pesantren, malam kita masak. Emang sebelumnya juga masak, cuma ini malam ketiga saya diajakin masak. Gus gitu, ini masak bareng-bareng sini. Kalau di sini biasanya kalau beras segala biasa gitu, apa namanya, urunan gitu, barengan gitu, segelas, satu orang segelas. Oh ya udah. Nah pas masak, yang lainnya itu ada acara nggak tahu riungan, nggak tahu apa, diajakin guru. Jadi di situ di pesantren itu sisa orang 4. Jadi yang lainnya diajakin sama guru, nggak tahu kemana, nggak tahu riungan, nggak tahu apa ya, nggak tahu. Nah pas posisi masak, tahu ini ya bang apa namanya, cecepeh, kalau saya manggil cecepeh, buat makan gitu kan, bareng-bareng gitu kan ya. Dulu itu nggak pakai daun, saya nggak pakai daun pisang, nggak, yang buat alas makannya itu biasanya kan piring, kalau itu mah gede gitu. Gede. Kalau orang sekarang cecepeh itu beli dapat dari pasar ini. Nah sebelum mateng itu, nasi belum mateng. Nah, kata ya ibaratnya kakak saya lah gitu ya, kakak saya, coba diangkat nasinya. Nah kan ya, diangkat nasinya, Gus coba diangkat nasinya. Pas saya samperin itu nasi kan, saya dari sini ke situ lah, itu tungku gitu ya, duduk aja gitu, diangkat kayaknya udah mateng, kata kakak saya itu yang saya angkat. Pas dibuka nasi itu belum matang-matang, itu sekitar dipikir sejam lebih, berapa nasi nggak matang, harusnya udah matang gitu. Udah matang. Nah pas dipegang sama saya, ini mah udah mateng, katanya, ini kak ini udah mateng. Terus dipegang sama dia, kayak dia bilangnya kayak masih berbentuk nasi, terus kayak gimana ya,
campur air doang gitu kan. Hmm. Padahal posisi itu udah matang. Udah matang. Oh, Udah yang matang. Bang Agus lihat mau udah matang. Udah matang, saya pegang juga udah matang. Nah, udah iniin lagi katanya. Itu belum matang. Saya bingung dong. Hmm. Saya bingung. Kok perasaan saya ini udah matang? Tak pegang lagi. Hmm. Ini udah matang. Tak angkat lagi tuh. Posisi ikan udah pada matang kan ya. Udah lama juga. Pas tak buka, pencet lagi. Udah Kak, ini mau udah matang. Dipencet lagi sama kakak ya atasan saya lah gitu. Pas dibuka, pas dipencet, bilang masih mentah lagi. Pokoknya masih mentah lagi. Nah, kakak saya bilang begini, kok gini amat sih ya katanya kan? Kok gini amat sih ya? Nggak biasa-biasanya kayak gini. Jadi di ini tungku gitu kan, di samping rada dari jauhan dikit dari tungku ada bekas pohon pete ditebang ya, cuman segini doang gitu kan, masih ada lah gitu. Enggak semua gitu. Enggak semua. Nah, pas masih ada, kayaknya ini kata kakak saya gitu, kayaknya ini enggak kayak gimana ya, kayak ada apa-apa ini kan. Itu sekitar jam berapa? Setengah 2 malam kalau misalnya. Setengah 2 malam ya. Kayaknya iya ini kan. Kayaknya enggak inilah gitu kan. Nah, udah taruh lagi Gus. Saya taruh lagi. Panas dong posisinya, tapi enggak panas itu, Bang. Pas Bang Agus angkat itu enggak panas. Nggak panas, udah biasa aja, biasa. Saya taruh lagi. Udah saya yang buka, katakan saya. Udah saya yang buka. Saya pengen tahu kan. Pas dibuka, matang. Emang matang, pengen juga matang. Tutup lagi. Pas dibuka lagi, mentah. Jadi mentahnya bukan mentah berbentuk beras ya, emang udah panas, tapi kayak gimana sih nasi aron-aronan gitu. Pas dibuka sekali lagi ya, pas diambil dilihat cuma kepala doang. Di pohon petenya itu gua ngejis. Sambil ngeliatin si tungku itu. Nah, jadi itu kepala doang bentuknya. Kepala doang. Jadi ibaratnya badan itu badan dari si pohon pete itu. Itu belum ada ini ya, WC juga masih bor ya, masih pompa ini, gitu pompa ya. Masih pompa. Dulu manggilnya pompa ya. Jadi kepala doang. Itu ngeliatin tungku aja, yang tungku itu. Nggak gede sih tunggunya mah, kecil. Nah, kata kakak saya, oh ini nih biangnya katanya. Itu semua ngelihat apa gimana, Bang? Yang ngelihat cuma kakak. Spontan saya nggak tahu biang apa. Emang apa Kak? Udah nggak usah tahu. Udah diam aja. Udah buka. Ini pasti matang udah. Pas dibuka, emang udah matang. Itu pertama saya ibaratnya apa ya? Ngalaminnya. Gitu. Saya kan nggak tahu ya. Kak saya udah kan. Kamu nggak usah tahu lah gitu, nggak usah tahu. Udah. Nah, pas itu beres makan segala macam udah beres, udah dicuciin segala macam, masuk kamar, minum kopi biasanya masuk kamar. Saya kan kamarnya bisa. Teman-teman saya pada diajakin sama guru, nggak tahu kemana, bisa. Saya di situ sendiri di kamar sendirian. Yang kakak yang 3 itu ibaratnya senior gitu ya, kakak kelas gitu. Di kamar sebelah. Sendirian kan. Biasa itu saya dengerin aja ngobrol masalah yang tadi itu kan. Ini saya kata seumur saya duduk di sini, pesantren di sini baru kali ini kan dikasih lihat begituan, kata kakak kelas lah gitu kan ya. Saya dengerin aja. Penasaran saya kan kecil. Tapi orangnya penasaran gitu, takut mah enggak gitu ya Bang ya, takut enggak. Begitu saya keluar dari kamar, kakak buka, emang ada, kalau merindingnya ada, kan juga merinding sebenarnya. Nah, ngapain udah kan, udah waktunya tidur katanya, udah sambil nungguin temen aja karena pulang dari riungan gitu. Enggak masuk dulu, pengen ngopi gitu. Kalau saya kan pengen ngopi, masuk enggak ini selang berapa 20 menitan teman pada pulang semua.
bawa berkat biasa lah, amplop segala biasa. Ini kan, udah nih makan ini baru kan kata saya. Ini baru masak kan ya, baru masak. Udah nih buat ngopi apa nih cemilan ini biasa. Oh ya udah kumpulin. Selang ini 15 menitan udah terbubar. Jadi sekitar jam berapaan ya? Ini jam 3-an lah, jam 3 lebih dah. Masuk kamar semua. Begitu masuk kamar, saya itu orang 6 apa 7 ya, 6 kalau nggak salah. 6. Masuk kamar. Nggak lama bang, selang 10 menitan lah di kamar tuh. Di kamar nggak ada yang ngerokok ya. Itu bunyi udah mulai tuh. Jadi bunyi gimana ya? Nah persis nih, kayak gini nih. Kita kamarnya pesantren gini ya. Bilik. Cuman ini kan bilik gede ya. Ini kayak cuma bilik kecil. Nah jadi bunyinya gimana ya? Kayak ada mukul gitu. Mau nyakar. Gini nih. Nyakar. Nih. Bunyi. Udah nggak beda jauh begini. Nah, saya kamar kedua. Yang pertama ada. Oh, saya kedua. Dan ini ya pokoknya kedua saya. Yang lainnya ada. Dari kamar tengah, dia buka suara gede. Begini bilangnya. Awas hati-hati. Jendela tutupin semua. Pokoknya jendela tutupin semua, jangan ada yang kebuka. Kata-kata saya tuh. Awas, ini nggak bakal satu tempat. Sebentar lagi juga ke atas, ntar ke samping, muter ke belakang. Saya dengerin, bener. Itu kata kakak kelas itu. Mungkin udah tahu kali. Tahu. Mungkin. Nah, pas itu bener yang diomong dia. Samping bunyi, ke atas bunyi, belakang bunyi, pokoknya bunyi semua. Tapi maksudnya enggak rame gitu, cuma satu titik doang begini doang. Itu doang. Nah, pas itu saking penasarannya saya, dia berhenti sebentar, udah berhenti, mungkin udah pergi. Oh ya udah kalau udah berhenti. Pas saya buka jendela, ya maka ya berhadapan sama saya. Di depan jendela itu. Di jendela. Cuman rada jauh doang. Muka berhadapan. Cuman ada pohon pete ya, pohon pete. Dia berdiri aja. Jadi kakak saya bilang kalau kamu ngelihat itu hancur pasti muka. Jadi ting-bating. Ini dari sini nih udah nggak kelihatan mukanya. Jadi darah pada netes, darah doang. Mata juga gimana ya? Udahlah, pokoknya nggak kelihatan mukanya. Kelihatan ya. Dan diem terus. Itu yang dilihat Bang Agus sosok kayak seperti apa gitu? Kayak apa ya? Kalau sebelumnya saya ting-bating ya belum pernah sih ngeliat itu. Cuman rambutnya panjang, sekitar segini. Cuman ngehalai gitu kan ya. Dari sini semua. Pokoknya panjang. Mukanya udah nggak kelihatan muka. Nggak tahu jenisnya apa, nggak tahu. Kayak kuntilanak aja modelnya gitu. Ya bisa dibilang kalau kuntilanak bersih ya, kuntilanak kan bersih ya. Nih kalau sundel bolong kayak gitu kan ininya doang. Itu mah mukanya. Hancur gitu Bang. Hancurnya gimana ya? Hancur apa ya? Udah pokoknya nggak kelihatan muka lah. Tapi dia berdiri posisinya. Berdiri, mata udah ya begitu. Langsung saya tutup. Jangan kan saya yang baru ya, yang lain aja yang udah lama udah pada gini. Akhirnya ya biasa, tolonglah minta ribut gini. Datanglah guru saya datang. Kenapa? Kata guru. Jangan ribut aja katanya. Udah tidur kan. Emang kenapa? Saya yang Kang, saya kan panggil kakang aja ya, mau guru. Kang, habis ya gini. Alah, namanya guru kan ya. Udah nggak mungkin katanya, nggak ada itu sini mah kan. Masa iya sih kan? Nggak ada kan? Udah tidur. Besok ngaji, habis sholat subuh ngaji biasa, paginya ngaji. Pokoknya ngaji aja terus gitu. Berapa jam ngaji gitu. Ya udah akhirnya tidur. Akhirnya besok habis sholat subuh ngaji. Itu yang lain masih dongeng, masih cerita itu aja kan ya.
apa bener ya, apa bener. Akhirnya habis sholat subuh ngaji, habis itu beli gorengan. Ada bibi apa sih namanya, lupa, jualan gorengan. Nah, bagus nih, maaf dipotong. Itu posisi pesantrennya itu di tengah desa atau gimana gitu? Bukan di tengah desa, emang sih di desa. Di desa. Cuman itu paling pojok. Paling ujung lah. Paling gitu ujung. Jadi sebelahnya itu PT, pabrik, cuman bagian belakang itu nggak ditempati. Sampingnya sawah semua. Jadi udah nggak ada rumah, ada PT nggak ditempati. Ya begitu, pagi saya suruh beli gorengan. Ini kan beli gorengan, bibi siapa sih namanya, udah lupa, udah lama. Binana. Kalau sama orang pondok mah katanya lebihin aja, biasa kan. Ya beli sama temen dongeng itu yang kejadian semalam. Beli kan, anak pesantren semalam nemu yang ini kayak gini. Itu udah biasa, namanya cewek kan, itu udah biasa kan. Ntar selang sehari apa 2 hari datang lagi kan, tapi bukan itu. Ntar juga ngerasain sob, kata bibi. Si Binana ini udah tahu pribumi situ, mungkin ya udah umur dia udah tua lah. Ntar juga katanya selang 2 hari apa 3 harian ntar datang lagi, tapi bukan itu. Kapan dulu yang bener bi? Iya kan. Terus nanya, ini baru katanya kan ya ke saya. Untuk ke Bang Agus. Enggak bi, ya lumayan sih, udah ada semingguannya katanya. Oh iya. Udah di sini mah anggap aja ibu sendiri gitu, gorengan tuh ambil biasa lah, anak pesantren mah gitu kan ya. Beres itu biasa kerja bakti. Itu tuh beresin belakang gitu kan, ada rumput kan. Jadi biasa kelompok bareng-bareng lah bakti. Saya nyerbu di tengah, Bang. Pinggir pohon jambu batu ya. Pas saya babatin terus cabut nih. Pas gini ya. Saya buka gitu ya, buka. Ada pisang segede segini, cuman jantungnya 7. Itu di ketutupan rumput itu. Ketutupan. Jadi ketutupannya bukan ketutupan dia kebuka, cuman di sekelilingi rumput itu. Jadi rumput itu nggak berani nyerang dia. Mungkin Alkisah dulu, zaman dulu mungkin ada pernah ngedenger pohon pisang 1 jantungnya 7. Itu bukan gede Bang Ajis, bukan tinggi, enggak segini, kecil tapi ada jantungnya 7. Itu informasi itu dari mana pada datang. Rame itu pesantren, pada motoin, nggak ada yang berani nyabut. Ada. Itu guru Bang Agus itu? Iya, akhirnya kenanya dapat guru. Mungkin cuman sebelumnya ada yang bilang ini mah tempat ini udah ada penjaganya, pesantren nih. Jadi walaupun dia ada juga nggak bakal ngeganggu, tapi nyatanya saya itu kan ada gitu kan, jantung 7. Nah pas itu banyak yang datang pada moto lah, pokoknya macam-macam. Mungkin warga-warga situnya gitu. Mungkin. Akhirnya guru datang, ada apa? Ini Kang, ada gini. Guru saya juga diem gitu. Kok bisa? Ya kan, pisang sekecil ini jantungnya 7. Itu nyata. Ntar saya kasih fotonya, dikasih ini masih ada. Nggak bakal hapus saya, masih ada. Itu ya dengar katanya ini mah Putri penjaga ini nggak apa-apa kan. Tapi lebih baik mah udah dicabut aja. Akhirnya guru bilang, jadi guru besar bilangnya udah cabut aja nggak apa-apa. Tapi jangan anak murid yang nyabut kan. Jadi sama guru dicabut, nggak tahu dibawa kemana, nggak ngerti lah, masih kecil nggak ngerti apa-apa. Saya cabut sama guru, udah malamnya Bang Haji.
gimana itu? Malamnya beres ngaji Amil, Jurmia, Alpia, Ando Maksud, Matan Bini, pokoknya sorogan lah, ngaji sorogan. Ngaji beres itu jam 11:30. Waktunya masak makan ya biasa ya. Beres ngaji, masak, habis masak makan biasa, kumpulan bareng, dalam 1:30 lah, pokoknya segitu ya. 2 malam. 1:30 malam. Saya inget harinya malam Selasa, kalau nggak salah ya. Nah, udah pada masuk kamar malam itu kan ya. Masuk kamar. Udah pada tidur lah, udah pada ini, nggak tahu sekitar jam 2 lebihan lah. Bunyilah semacam delman. Gitu Bang. Itu lewat apa gimana? Lewat. Ini maaf ya, ini pintu pondok nih, pintu pondok. Dia lewat di kamar nih ya, lewat gitu tuh. Bunyi kuda gimana sih, kuda ya delman ya. Balik lagi. Akhirnya kedengeran semua. Itu mah jelas ngeliatin. Jadi papan kamar itu semuanya ngeliat, buka jendela semua. Jadi si delman itu bolak-balik sambil diliatin aja. Cuman ngomong juga nggak bisa. Udah ngeliatin aja. Jadi di delman bawa sosok wanita ya, pakainya pakai putihan. Cuman di sampingnya ini nggak tahu kuda juga, nggak tahu macan, nggak tahu anjing, nggak tahu. Pokoknya ada 2, mungkin pendampingnya apa kali ya. Iya. Itu dilihatin aja. Itu saya juga lamun aja, melongo. Apa itu? Pikir udah mati kan. Mau ngomong nggak bisa. Akhirnya pas dia pergi dikasih biasa gitu ya. Sadar gitu. Kata teman kakak saya bilang, iya bener berarti katanya. Kata yang bilang kemarin gitu kan ya. Pasti datang kata antara 2 hari 3 hari ya. Oh ini, mungkin ini yang datang itu. Beres itu tidur, paginya besok subuh ngaji, biasa seperti biasa beli gorengan. Nanya sama bibi lagi. Bibi yang di warung itu. Warung yang jual. Saya ngerasa udah berani gitu ngobrol ya Bang Ajis ya. Bibi, namanya masih kecil kan, ceplak ini aja lah, nggak ada ini. Bi, semalam saya lihat apa? Lihat delman bawa orangnya cewek, terus ada yang ininya ikut. Gitu. Iya, nggak tahu anjing, nggak tahu apa. Bibi ketawa. Kata bibi gini, kan kata bibi bilang antara 2 hari 3 hari pasti datang. Itu sebenarnya itu yang punya jantung 7. Jadi yang punya jantung yang dicabut itu. Gila. Tapi nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa deh itu mah, nggak apa-apa, nggak ganggu gitu, nggak ganggu, enggak. Mungkin dia kasih itu ngasih tahu lah bahwa ini nih jantung ini punya saya. Mungkin begitu. Itu kata saya Bi, tapi kok saya mah nggak kelihatan ya mukanya. Kalau kamu sampai ngelihat mukanya katanya kan, jangan kan kamu Bibi enggak, paling lewat sampingnya doang gitu kan. Yang cewek itu mah jelas Bang. Oh, bawa delman sih gimana sih ya? Tapi nggak bentuk ya wujudan yang buruk atau gimana, enggak ngeliat, itu nggak kelihatan. Cuman delman. Biasanya kan ya kalau misalkan kayak model kerajaan film-film kan ada yang bawa ininya kan ya, yang bawa delman aja cuman ya udah aja gitu. Tapi jelas itu, bunyinya jelas. Saya tanyain sama yang deket-deket rumah, nggak kedengeran. Udah yang di area pesantren itu doang. Terus itu beres itu udah aja kan. Akhirnya saya nelpon sama orang tua. HP juga HP jadul dulu. Mas saya nggak betah, saya mau pulang aja. Enggak, saya nangis lah. Wah enggak mau. Kenapa katanya kamu menurut ilmu kok kayak gini katanya. Udah ambil sekolah nggak apa-apa. Enggak malah, enggak. Tapi saya nggak berani ceritain. Ya, yang kejadian di situnya. Udah itu aja nggak apa-apa katanya. Udah kalau ada apa-apa mah ini takut mau kiriman apa kan biasa kan dikirim ya.
udah saya ini ya udah gila udah pas beres itu malamnya yang lain pada biasalah namanya anak pesantren kan ya kalau malam wirid lah kan ya inilah ngaji ini nyoret segala macam di kamar masing-masing. Nah saya 3-an ini yang 2 teman saya ini ya nggak jauh lah umurnya cuma saya panggil kakak aja kan ya rasanya dia dulu di situ gitu kan ya 3 di kamar ada 3-an yang lain ya padanya selang berapa jam pada tidur semua saya masih 3-an namanya masih belum ini saya main ABC-an gitu ya ABC-an nama ini nama itu kan wah pokoknya di pondok ya begitu. Nah habis itu saya pengen ngerokok gitu bang pengen ngerokok. Nah kata temen udah kesananya ke masjid gitu kan ya. Biasanya Abah Haji merokoknya kalau puntungan ditaruh di atas yang balik dibuang. Nah, ayo kan, ayo. Udah, kamu dulu aja ke teman saya gitu kan ya. Wih, udahlah bareng-bareng aja katanya. Udah, akhirnya satu ngalah. Udah saya aja kan. Dia jalan bang. Saya posisi keluar di depan kemana teras ya. Duduk aja gini saya biasa dulu. Ngeliatin dia jalan gitu kan ya. Dia jalan. Kelihatan saya itu dia belok bang. Di situ ada kabel, bukan kabel sih, gulungan kabel cuman gede, yang roll gitu ya, kayak roll itu ya, gede. Pikir saya, bukan pikir emang ngeliat, dia lurus belok, nyumpet di situ. Biasanya kan bercandaan ya, bercandaan. Nah temen saya yang satu lagi lihatnya lurus, si anak ini nih, temen nih lurus. Akhirnya saya sama temen enggak kata saya kan orang dia belok di situ kata ini wih enggak orang lurus kok ke masjid. Nah, jadi yang dilihat Bang Agus sama temen Bang Agus ini beda bang. Akhirnya udah kata temen kalau misal itu bener ada di pas gurungan kabel itu tonjok saya katanya, tapi kalau bener ada di masjid lu gua tonjok katanya. Ya udah fix kata kan udah. Akhirnya saya jalan sama temen dulu kan. Tuh kan kelihatan kan. Pikir saya yang begini ini tangan, ya kan. Kelihatan kan? Wah iya bener loh katanya. Udah ditonjok, katanya. Tonjok ininya nih biasalah masih gini tonjok. Pas saya samperin sama temen, sebut aja namanya si A ya gitu ya. Ya. Udah yuk kata saya kan. Ayo bareng aja yuk ke masjid yuk katanya gitu kan. Enggak ngomong, enggak apa, enggak, pokoknya diem aja, tapi kelihatan orang kelihatan. Pas saya samperin lagi lebih dekat saya giniin sama temen bareng. Terbang apa gimana? Ninja itu. Hitam semua pokoknya, tapi pedangnya ini. Terus saya kabur, saya samperin temen ada emang. Di masjidnya ada. Langsung itu saya tidur di masjid nyampe pagi, nggak berani balik lagi. Kecil, ini jam mah kecil, cuman lah ininya kayak lari gitu. Saya mau dongeng sama siapapun, saya berani. Kenapa? Ada saksinya. Saksinya pun lihat jelas. Gus, ninja. Itu nggak jauh dari Jantung 7. Yang awal mula dicabut itu nggak jauh itu, paling berapa langkah doang paling itu. Akhirnya saya tidur di masjid nyampe sholat subuh. Habis sholat subuh saya berangkat ke ini lagi kan ya, ke pesantren lagi ngaji lagi. Saya diem aja 3-an diem aja seperti biasa, gorengan lagi biasa lah. Saya nanya lagi sama Bibi, begitu lagi Bibi jawabannya. Berarti si Bibi ini mau udah tahu ya, gitu udah ya? Tahu mungkin. Begitu lagi jawabnya, udah kata masih banyak. Ntar kalau udah semua berarti udah lulus pesantrennya. Begitu. Beres itu, oh iya ya katanya. Kok setiap ini ada aja gitu bang ya, ada aja. Tapi amanat orang tua kan, udah kan terus ngaji mah katanya. Biar ada penerusnya di sini kan.
udah terusin aja, mau kayak gimana terusin. Ya saya nurut sama orang tua, saya terusin aja udah. Sekarang itu dari situ saya nggak berani, pas saya berani ngomong sama guru itu pas jantung 7 doang. Yang lain enggak, saya enggak ini. Tes itu udah beres. Akhirnya selang seharinya lagi itu berturut-turut bang. Habis kira jam berapanya? Jam 12-an. Jam 12-an ya kurang lebih. 12 malam. Malam. Nah, si apa namanya? Sumur pompa itu. Sumber pompa itu kan kadang rada susah gitu. Ya, rada susah ini apa? Keluar airnya rada susah. Nah, itu udah gue ngambil air di masjid gitu. Sekolah masjid sama aja ini gitu. Enggak lah kata saya kan. Ayo gue diantar kata saya kan ya. Bareng-bareng gue, ayo orang patan di masjid. Berangkat di masjid biasa lah. Sarungan biasa di masjid. Saya nyalain karena ambil. Gitu. Jadi gini anak kecil ya. Jadi bekasnya, jadi ini masjid, ini rumah. Dia ada orang punya anak baru bisa jalan, meninggal gitu, sakit. Kedengeran nggak Gus? Iya. Oh itu mungkin yang sebelah itu kata masjid katanya kan ya. Soalnya tadi meninggal udah belum lama sih kan. Ya, belum kesini juga kan. Udah meninggal. Cuman banyak yang melihat gitu. Kalau malam ya pada lewat gitu bang, lewat sambil nangis. Cuman dari kecil juga dia mah nggak pernah dikasih baju bang. Anak nih, jadi baju mah ada gitu. Kalau dikasih baju nangis. Jadi pengennya udah aja nggak pakai baju gitu. Tapi semua itu dengar itu bang. Dengar. Pas teman saya kan ini masjid kan tinggi. Pas teman saya giniin, ada bang depan rumahnya bondar mandir ambil nangis, tapi orang tuanya mah di sekitar itu nggak ngeliat, nggak kedengeran sama sekali. Begitu. Jadi seringnya itu seremnya itu banyak ya, tragedi begitu banyak lah. Sampai saya itu pesantren 8 tahun, SD, SMP, SMA. SMA lulus masih pesantren tuh setahun lagi. Berarti di situ sambil sekolah juga sambil bang? Sekolah ya, sampai SMP juga. Nah ya selama Bang Agus di situ pesantren ya, pernah nggak ya Bang Agus merasain kok kita nih menuntut ilmu gitu ya, istilahnya kan kalau pesantren ya ngaji kayak ini kok sampai gitu bisa didatengin atau diinin makhluk-makhluk gaib. Harusnya kan kalau misalkan dengar ya mungkin mitosnya ya ada makhluk gaib atau apa, kalau kita ngaji itu mungkin nggak bakalan nyamperin gitu. Tapi kan ini Bang Agus disamperin, itu gimana ya menurut Pak Bang Agus itu? Kalau ngomong masalah itu ya Bang, prinsip saya mau di mana posisinya, mau di pesantren bahkan di masjid pun, kalau soal itu pasti ada ya. Mau di mana tempatnya pasti ada. Pasti. Cuman ya kadang-kadang gimana kita bisa menanggapinya doang gitu Bang ya. Itu pasti ada. Enggak ini ya apa? Enggak ngeliat tempat. Ini mah tempat ngaji ini mah. Ya tapi waktu itu kan Bang Agus dulu ya nggak merasa aneh atau gimana gitu. Itu umur berapa saya? 2007, 2006, 2007 itu sekitar berapa tahun ya? 9 tahunan ada ya kali ya? 9 tahunan iya. Ya segitu. Ya masih anak bawang lah itu. Anak bawang banget itu. Akhirnya separoh pada pindah. Pokoknya pada pindah. Akhirnya itu sisa orang 5 di pesantren itu. 5. Cuman 5 itu paling beda setahun lah sama saya umurnya gitu. Dan belum ada anak baru. Bang Agus ini keluar pas udah kelas berapa itu? Apa udah lulus? Lulus. Saya keluar itu SMA kan lulus nih SMA, terus masih pesantren setahun lagi tuh, setahun saya kerja. Jadi lulus dari situ kerja Bang? Kerja.
Nah ya Bang Agus ya, setelah ya Bang Agus kan ditampakin, nah apa lagi gitu tuh kejadian yang di tempat pesantren yang Bang Agus alami selain ya kayak sebelumnya itu delman kayak muka hancur, apalagi gitu pengalaman Bang Agus yang dirasain di pesantren itu. Kalau misalkan diiniin ya banyak ya Bang ya. Bukan ini, banyak Ya, banget lah. 8 tahun juga gitu ya di situ. Tapi bagi saya 8 tahun sih masih belum lama sih ya. Cuman ya pengalaman gitu sih. Banyak banget lah. Ini iya. Nih. Yang paling horor kalau kata saya begini. Ini nih ya. Saya ngaji sorok jam 9 malam. Habis ngaji Quran ngaji sorok ya. Beres itu jam setengah 12 beres. Kumpul di pesantren, guru datang nyuruh saya, Gus beliin kalau misalnya tolak angin apa ya, pokoknya itu aja, nyuruh aja kan, ambil duitnya, itu belinya itu Bang, di situ warung udah pada tutup. Jam berapa? Jam 12-an lah, setengah 12-an udah pada tutup itu, nggak ada warung-warung buka gitu, nonstop nggak ada, kecuali bulan puasa mungkin ya, nggak ada. Akhirnya saya pakai motor, ada motor di situ, pakai motor sama temen juga diantar, pakai motor sama temen. Kan dulu kayak macam dekat jalan raya gitu belum ada lampu Bang. Di kampung saya itu belum ada, di pesantren gitu ya, di kampung pesantren itu belum ada lampu. Bukan belum ada lampu, ada nggak dikasih lampu gitu, di gelap. Saya pakai motor nggak ada lampunya, biasalah namanya motor buat ini doang gitu kan ya, buat balik paling nggak ada lampunya. Pas nggak ada lampunya ya saya mah jalan beli, udah aja anteng, beres pokoknya ke warung, balik lagi, saya balik lagi pas ada pohon apa ya manggilnya kalau ini ya, kalau saya manggil Ambon, Ambon ya 1, 2, 3, 4 ada. Jadi setiap ini pohon gitu Bang yang ngejajat. Cuman nggak nyampe kampung sih, di jalan gedenya doang gitu kan. Ada sekitar 15 pohon mah, emang gede Bang. Pas ngedeketin pohon Ambon, teman saya nepak gini nih, berhenti katanya, berhenti. Udah lu aja di sini, gua mau berhenti di sini, lu aja anterin katanya. Kalau misalnya tolak angin nggak tahu apa lah. Sama kakang kan, kasih sama kakang. Lah, lu mau ngapain katanya? Di sini Gus. Tuh kan. Lumayan ya. Ini ada bengal gitu kan ya. Murid ada bengal lah pokoknya. Ini lumayan. Apa? Saya nggak ngeliat Bang. Pertama saya ngeliat. Apa? Tuh kan. Ya, sebab badan saya sih wanita, cewek. Sebab badan saya seumuran lah. Rambutnya panjang. Orang ya, dilihat orang. Lu mau ngapain? Udah lu kesana dulu katanya. Ini urusan saya katanya. Lumayan katanya. Pikir saya kan, nggak bener lagi aja ini kayaknya. Udah jalan saya. Pas saya mau nyampe, nggak bisa jalan nih motorku. Dia majuin nggak bisa, dimundurin bisa, dibelokin bisa, tapi arah balik lagi mah bisa jalan Bang. Jadi kalau mau bukan ini ya, menuju ke rumah guru saya itu nggak bisa. Tapi kalau dibelokin balik arah lagi itu jalan. Bisa. Mungkin disuruh nyamperin gitu ya. Akhirnya ya belokin lagi, nyamperin lagi. Dia lagi berduaan Bang sama si cewek itu. Cuman mukanya nggak kelihatan. Jadi, saya juga ngedenger ngobrolnya, ngobrol mah. Ya tanya jawab, ngobrol gitu, tanya jawab. Saya samperin, lu lah pulang lah, cepet tungguin. Lah, lu kenapa balik lagi? Motor saya mati aja, lah itu nyala katanya. Ya kalau diarahin kata saya kan, pasti nyala. Tapi kalau di ini masa sih katanya. Ini siapa katanya? Lumayan katanya, lumayan. Udah enggak juga enggak. Udah malam ini. Itu si cewek sendiri apa sendiri? Dia di pohon Ambon Bang, gini aja nih. Gini aja, seumuran saya. Enggak ngeh gitu kalau bahwa itu kayak gimana gitu. Enggak ngeh, awalan enggak ngeh. Pokoknya enggak ngeh lah pokoknya mah. Nah, udah selang berapa menit, ada tuh yang turun dari angkot mungkin ya, enggak tahu dari mana. Mang siapa namanya ya, nggak tahu dari terminal, nggak tahu dari pulang kerja, nggak tahu pulang. Lu ngapain katanya? Di sini kan
enggak nih habis beli ini buat kakang ini masih ke Madura tuh warung, kata saya kan begitu. Ayo pulang katanya bang. Enggak nih tuh tanggung lumayan. Nah teman saya yang jawab nih, apa yang tanggung, apa yang lumayan. Jadi dilihat temen orang, dilihat si mamangnya udah pohon, emang nyatanya pohon, orangnya mah nggak ada bang. Jadi emang di situ nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada. Saya lihat ya orang ada, jadi saya ngelihat orang, tapi saya nggak ngelihat, nggak ada. Oh sih sambil disamperin, ini nih pohon katanya, mana ada orang. Padahal mah pas dipegang mah ya orangnya di sini gitu, sebelahnya gitu. Nggak ngelihat sama. Udah mang katanya mau pulang aja, ayo bareng katanya, gelap kayak gini katanya, ayo udah pakai motor nggak ada lampunya katanya. Udah mang ini aja duluan aja, akhirnya Gus lu pulang aja dulu kan. Masih penasaran sih teman bang kesini. Gue ini tak bawa sama saya, ntar saya kalau udah saya taruh katanya, ntar gue panggil lu katanya, ini lumayan, udah sih gampang kan, urusan kakang mah katanya kan ya, rada bengal lah namanya, tapi ngaji mah ya ngaji gitu. Pas itu makal disamperin, kepegang bang, dia pegang, orang sih aku kan, Neng, ayo ikut yuk, diem, pas itu diem, tadi mau ngomong, diem, ayo, kok diem aja sih, ya pada sini sendirian, temen kan, ayo, diem aja, pokoknya diem aja. Nah, posisi tangan, saya perhatiin aja ya, posisi tangan dia bagaimana ya, ini doang nih, nggak mepet, gini doang nih, gini doang. Agak ngerenggang gitu, ngerenggang doang. Ya orang sih ya, orang pakai baju biasa, nggak ini, diem, ditariklah si tangan, dipegang sama teman bang, sama teman. Mungkin kelamaan kan yang ngomong nggak diinin, pas diginiin, astagfirullahaladzim, saya sama motor nggak dibawa, apa namanya, suruh guru saya ininya nih, apa, tolak angin nggak masalah, nggak dikebawa. Jadi apa ya, mukanya putih, hancur enggak, putih pokoknya, bersih, cantik lah, emang cantik. Cuman posisi tangan sebelahnya nggak ada. Jadi pertama saya lihat itu posisinya satu gini, satu begini, ya kelihatan sih tangannya mah, kelihatan saya ada. Kan posisi pohon gimana sih ya? Mempet di pohon. Iya mempet di pohon. Jadi posisi ini doang yang kelihatan nih. Tapi sekilas saya kelihatan gitu kan sekilas. Jadi yang ditarik ini, pas balik badan emang kelihatan muka cantik, putih, bening lah bersih. Cuma dari sini nggak ada nih bang. Di sini nggak ada nih, paruh doang udah nggak ada. Jadi kaki separuh doang, dari sini doang. Itu ditarik gitu. Jadi balik badan dia badan. Tapi ya muka itu doang. Itu saya tak tinggal motor, pohonnya tak tinggalin semua, kabur saya. Udah kabur sama temen. Pas sebelum kabur, si Mamang tadi duduk di depan rumahnya, mungkin rumahnya saya kan nggak tahu ya, nggak kenal. Duduk depan. Kenapa katanya? Yang tadi katanya. Yang tadi apa katanya? Kamu ngomongnya nggak ini kan, nggak nurut katanya kan. Makanya saya suruh pulang ya begitu katanya. Tapi Mamang nggak lihat kan? Enggak, emang nggak ada apa. Maksud Mamang kan gini katanya. Itu kan tempatnya ya biasalah gitu, yang udah kan angker gitu kan ya. Ngapain? Makanya saya suruh pulang. Padahal udah ada, dari si Mamang juga udah ada. Ini nggak ada nih. Jadi udah aja tulangnya doang bang. Kita katek tulangnya doang. Jadi sekitar jam berapa? Jam 12:30 lah. Itu yang kata saya yang lebih horor, yang lebih parah itu, yang serem itu. Sebenarnya apa? Pulang doang, ya. Pulang doang. Ya biasa percak-percak darah mah. Padahal mah sebelum itu tuh di depannya kan Jalan Raya Gede nih. Sorenya ada yang kecelakaan putung. Cuman cowok itu mah. Cuman saya dikasih lihatnya cewek sih. Mungkin dia juga bekas korban kecelakaan gitu. Kan sebelahnya kan kali bang, kali gede, jadi satu bis nusrep situ.
yang selamat itu yang lagi ngelahirin, yang lagi ngandung doang, semuanya udah nggak ada. Ada sih itu tuh masih ada kalinya juga. Kalau mau pengen tahu mah ada. Cuman sekarang udah jarang diiniin, kayak jadi kocomberan gitu. Pesantren itu waktu saya di pesantren ya itu tragedinya, maksudnya yang ininya. Jadi ya banyak sekali Bang ya rintangannya ataupun ya halangannya gitu ya saat kita mondok ataupun kayak gimana juga sama aja ya kalau misalkan ya dijadikan pengalaman lah. Nah ya Bang Agus ya, dan terus itu gimana itu lanjutan dari Bang Agus setelah menemu itu gitu, sosok cewek itu? Ya kelanjutannya saya kabur, larilah, biasa lari ya, hari motor saya tinggal, obat saya tinggal, pokoknya obat saya ini lah nggak tahu kemana itu, pokoknya saya kabur. Kayaknya ada mamang di situ kan, bilang begini begitu. Mamang mungkin udah tahu, mamang juga mungkin, cuman dia gak diliatin gitu ya Bang ya. Akhirnya pas saya mau minta antar mamang nggak mauin. Udah malam mungkin nggak tahu kenapa lah. Udah akhirnya saya nyamperin guru saya ke rumahnya. Ini dibawa sama guru, kenapa katanya? Obatnya mana katanya kan? Saya ngomong rada apa ya? Rada nggak Gugup gitu gugup ya, rada gugup ya, gugup. Kamu kenapa katanya? Kamu kenapa? Pokoknya ngomong rada gugup. Ini teman saya bilang katanya, motornya saya biasalah gugup ya, saya tinggalin katanya. Obatnya saya tinggalin, soalnya kenapa? Di pohon Ambon katanya. Saya diliatin wanita Kang katanya. Tapi emang itu wanita katanya. Kelihatan wanita gitu ya Bang ya. Cuma pas saya pegang kan, dia balik arah katanya. Tangannya udah nggak ada katanya, ini doang, paling tinggal tulangnya doang gitu kan, paruh katanya. Kata guru saya, udah itu mah katanya nggak ada itu mah katanya, cuma apa penglihatan doang katanya. Enggak Kang, bener, tanya aja masih Agus katanya kan. Emang bener Gus kata guru kan. Iya Kang, ya udah yuk katanya, diantar katanya. Ya lumayan sih ya. Lumayan lah, jauh lah, lumayan kalau jalan kaki ya lumayan juga jaraknya dari pesantren itu ke tempat itu. Lumayan. Akhirnya diantar sama guru. Pas diantar sambil bawa senter HP apa ya, nggak tahu guru, ambil senter sama HP. Jadi posisi motor yang tadinya di tengah aspal bisanya di pohon itu Bang. Posisinya berdiri lagi. Di motornya itu. Jadi berdiri, ban depan di atas ya, gitu ya, berdiri. Obat yang guru suruh itu ada di pas bawah motor. Oh ini kata guru, motornya bisa begini, nggak tahu. Tadi motor ada di tengah-tengah. Itu pas Ambon pertama ya, pohon pertama. Itu jalan sepi Bang, nggak ada yang lalu. Sepi. Pokoknya udah jam segitu nggak ada yang berani, nggak ada. Apalagi ojek aja, kalau misalkan orang ojek gitu ya paling dari terminal mungkin ya, makan ojek jauh, sepi itu. Akhirnya sama guru udah bawa katanya, saya iniin motor biasa saya bawa, guru mah jalan, saya bawa motor gitu kan. Obatnya ada di situ, masih di situ. Saya balik lagi ke pondok kan ya, udah nggak bisa makan nggak mau, dari situ sakit, pas dua-duanya yang sakit. Bang Agus juga sakit. Dikasih sakit 3 hari 4 hari ya. Dari situ udah saya telepon lagi sama orang tua, saya nggak mau tak terusin gitu kan, pengen pindah aja gitu kan. Akhirnya orang tua mungkin ngomong sama guru saya, begini begitu. Guru saya bilang gitu, nama juga anak, kata anak takut apa gitu kan. Namanya anak ya disangkanya gitu kalau guru Bang Agus ini ya takut ya namanya
takutnya ya salah lihat atau gimana gitu ya. Padahal masih guru itu juga tahu gitu ya. Tahu ya, mungkin sebenarnya tahu. Jadi biar anak ini tetaplah gitu Tetap ngaji gitu kan, belajar, belajar gitu. Itu. Nah, ya mungkin sahabat Kismis ya, karena emang di situ juga pesantrennya di pedalaman desa gitu ya, mungkin tidak pandang itu tempat gimana gitu, walaupun pesantren juga kalau misalkan untuk makhluk-makhluk seperti itu juga bisa aja jadi gitu. Walaupun tiap harinya kita ngaji di situ, ya istilahnya sholat juga di situ, mungkin tetap ada aja gitu karena makhluk-makhluk goib. Oke, saya mungkin itu saja cerita di minggu kali ini bersama Bang Agus ya. Dan jangan lupa nih buat sahabat Kismis yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, terima kasih Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.